Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian firman dari Mazmur 37. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 37 ayat pertama sampai 4. Di bawah perikop kebahagiaan orang fasik. Firman Tuhan berbunyi, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sedemikian jauh bacaan kita. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca firman Tuhan dan yang memelihara sabdanya dalam hidupnya hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya coba angkat bagi kita dalam renungan pagi ini yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Mazmur 37 ini sebenarnya hampir sama dengan Mazmur di 73. Tidak terlalu jelas diuraikan apa sesungguhnya yang melatar belakangi dari Mazmur 37 ini. Hanya saja beberapa pendapat menyampaikan bahwa Mazmur 37 ini sebenarnya Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud di masa-masa akhir menjelang kematian. Nah, bisa dibayangkan bahwa kemungkinan besar Mazmur 37 ini terjadi karena Daud pada saat itu telah hidup di zamannya dan dia menjumpai begitu banyak hal yang terjadi secara khusus orang-orang fasik, atau kalau dalam bahasa lainnya orang bebal, atau dalam bahasa lainnya lagi orang bodoh. Karena rupanya saudara, Daud melihat kondisi dan keadaan pada saat itu bahwa ada orang-orang tertentu yang kadangkala cemburu melihat keberadaan orang lain. Dalam hal biasanya kalau ada orang yang mempunyai apakah kelebihan atau misalnya harta kekayaan yang lebih daripada yang lain, itu biasanya muncul kecemburuan terjadi dalam hidup orang. Itulah sebabnya saudara, dalam bacaan kita dari ayat pertama itu diawali dengan perkataan jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saudara, dalam konteks bacaan ayat 1 ini yang mau dikatakan di sana adalah bersabarlah menghadapi orang-orang demikian. Karena rupanya saudara, di saat itu terjadi namanya ketidakadilan. Ada begitu banyak orang-orang yang seharusnya mendapatkan keadilan dalam menjalani hidup, tapi itu mereka tidak dapatkan karena itu terjadi karena ada begitu banyak orang-orang yang sebagai penguasa yang lebih dominan menguasai, sehingga tidak lagi perhitungkan keadilan itu. Dia lebih memandang kepada orang-orang besar, dia lebih memandang kepada orang-orang yang kaya, dan tanpa melihat keberadaan orang yang kecil. Karena itu saudara, Mazmur 37 ini Raja Daud atau Daud mencoba menjelaskan apa yang harus menjadi bagian kehidupan orang percaya, atau apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang-orang demikian. Orang-orang yang hidup sesuka hati, orang-orang yang hidup semaunya dia, apa yang harus dilakukan orang percaya? Apakah kita ikut mendukung mereka atau ada hal-hal lain yang harus kita tempuh sehingga kita tidak tergoyahkan dalam menghadapi orang-orang fasik ini?
Nah karena itu saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa jangan marah dan jangan iri hati. Ini mau disampaikan kepada kita saudara bahwa melihat orang-orang demikian jangan kepo. Ini bahasa gaulnya dikatakan kepo. Saudara, saya coba mencari tahu apa sebenarnya itu kepo. Itu bahasa gaul kepo. Apa sebenarnya kepo itu? Saudara, menurut seorang tokoh namanya Ivan Lani, rupanya kata kepo ini saudara ini berasalnya dari Cina, dalam bahasa Cina sebenarnya. Tapi kita Indonesia kan jadi kepo, K-E-P-O. Kalau dalam bahasa Cina dari bahasa Hokkien atau Mingnanso, kepo itu saudara dalam arti bahasa Cina itu kaipo sebenarnya. Dalam bahasa Cina sebenarnya itu kaipo. Tapi kita bawa dalam bahasa Indonesia itu kepo. Agak jauh sekali. Kepo di sini saudara artinya sebutan bagi orang yang ingin tahu tentang sesuatu, atau seseorang yang sok sibuk dan mengganggu atau mengurusi urusan orang lain. Itulah kepo. Jadi besok-besok Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kepo kita sudah tahu artinya. Karena ada juga kita yang ngomong tapi tidak tahu artinya. Termasuk itu saudara, ada istilah lain lagi yang disebut dengan pansos. Pansos itu artinya panjang sosial. Panjang sosial artinya ini biasanya merujuk kepada orang-orang yang suka mencari perhatian banyak orang, terutama di media sosial. Jadi orang-orang yang selalu mencari tahu, kepoi orang di sosial media, cari-cari perhatian supaya jadi pusat perhatian, itu namanya pansos, panjang sosial. Nah saudara, karena itu dalam ayat pertama dikatakan jangan urusi itu. Orang yang tidak adil dalam menjalani hidupnya, orang yang berdosa dalam menjalani hidupnya, orang yang tidak adil bagi orang lain, biarkan saja dia. Jangan terlalu diurusi. Karena dikatakan kalau kita baca selanjutnya sudah ada 3 kali disampaikan dalam bacaan kita, jangan marah. Kalau kita tafsirkan lebih jauh lagi saudara, dikatakan jangan jangan terlalu urusi orang lain dan biarkanlah mereka beranak cucu dengan kehidupannya. Karena pada saat engkau hidup orang percaya dalam dirimu dan engkau mengurus orang lain, maka engkau terlibat dalam dosa orang itu. Maka ada dikatakan jangan marah, jangan iri hati, tenang. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita saudara lebih jauh dikatakan begini. Ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu mewarisi negeri ini perlu digarisbawahi. Mewarisi negeri saudara sesungguhnya ini berbicara kepada orang-orang Israel pada saat itu, yang mereka hidup di tanah Kanaan yang disebut sebagai tanah perjanjian, tanah yang berlimpah madu dan susunya. Bahwa orang-orang yang tidak kepo ke orang lain, orang-orang yang tidak pansos dan orang-orang yang tidak memikirkan orang lain, mereka dikatakan mewaris negeri. Itu artinya mereka berada dalam negeri itu dengan ketenangan. Dan dikatakan di sana dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi orang yang tenang hidupnya saudara adalah orang-orang yang mewarisi negeri dalam hidup. Karena kalau kita beriman baru kita juga urusi orang, ini kadang-kala jadi masalah. Biasa kita kalau ada misalnya terjadi begitu, ini sudah menjadi buah bibir. Di mana-mana dicerita sehingga mengandung dosa saudara. Padahal kita ini sesungguhnya menjalani hidup kita aman-aman, tapi karena kita mendengar, kita kepo ke orang, kita ikut juga bercerita sehingga ikut terlibat juga dalam dosa. Karena itu saudara dikatakan jangan iri hati, jangan marah, tapi tenanglah hadapi orang itu, biarkan saja mereka. Karena ada Allah menjadi hakim untuk mereka semua. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat kita, dalam bacaan ayat yang ketiga, lakukanlah
adalah yang baik. Saudara, dikatakan melakukanlah yang baik, artinya lakukanlah kewajibanmu. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaanmu yang baik itu. Jangan karena ada orang lain itu yang datang mempengaruhi hidupmu sehingga yang tadinya kau menjadi orang yang benar, sekarang menjadi tidak benar. Yang seharusnya tanggung jawab kita adalah belajar untuk menjadikan kehidupan kita ini menjadi hidup yang berkenan. Saudara, kalau kita melihat dalam satu cerita dalam 2 Raja-Raja 10 ayat yang ketiga, kita dalam bacaan itu bercerita tentang Isabel dan Ahab. Isabel dan Ahab adalah orang yang melakukan kejahatan dan pada saat itu menjadi raja adalah Yehu di kerajaan Israel Utara. Nah saudara, seorang Yehu ini, seorang raja Israel Utara ini adalah orang yang termasuk dipuji Tuhan. Orang yang dipuji Tuhan karena rupanya dia telah melakukan kebaikan di mata Tuhan. Tapi rupanya saudara, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di Yehu ini, rupanya ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Dalam artian saudara bahwa dalam ayat yang ke-30, kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja saudara, 2 Raja-Raja 10 ayat yang ketiga, kita bisa akan membaca di ayat yang 30, dikatakan di sana, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab, tetapi seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Itu merupakan pujian Tuhan kepada Raja Yehu, saudara. Karena dianggap bahwa dia telah melakukan kebaikan, telah menumpas keluarga Ahab yang saat itu bersama Isabel yang melakukan kebohongan di mata. Tapi rupanya di balik semua itu, saudara, ada sikap-sikap yang sesungguhnya dilakukan seorang Yehu ini yang menodai imannya kepada Tuhan. Yang pertama yang menodai Raja Yehu, saudara, yang tadinya kelihatan dia orang yang baik, dikatakan bahwa rupanya dia melakukan sebuah kebohongan atau penipuan kepada Ahab dan keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yehu tidak menjauhkan dosa-dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang ada di Betel. Jadi saudara, yang saya mau katakan begini, ada begitu banyak orang percaya yang kadang-kala memperlihatkan kehidupan di mata umum, di muka umum bahwa dia orang baik, tapi lain tidak. Ini yang orang bilang selalu cari perhatian supaya dia dipuji, supaya dia dipandang sebagai orang beriman. Tapi ada hal-hal yang tersembunyi dalam hidupnya yang sesungguhnya tidak sesuai dengan imannya dan juga perbuatannya. Makanya Yakobus maupun Paulus menyampaikan, saudara, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati harusnya. Nah, disampaikan lakukan yang baik adalah lakukan yang baik itu apa yang di dalam juga yang di luar. Karena kadang-kala binatang apa dia bisa menjadi jadi bunglonnya. Nah, kehidupan umat Tuhan tidak boleh demikian. Lakukan yang baik adalah sesuatu yang harus terpancar dari dalam, dan itu yang harus dipraktekkan keluar. Jangan lain di dalam, lain di luar. Jangan istilah lain orang mengatakan lain kata, lain kata. Itu tidak berkenan, saudara. Yang seharusnya dilakukan orang percaya adalah apa yang ada di dalam isi hatimu. Kalau engkau penuh kasih, engkau penuh kebaikan, itu juga yang harus terkerahkan bagi orang lain. Dan tidak memilih orang. Kadang melakukan yang baik itu betul secara ukuran kita, tapi dalam berjalannya waktu, saudara, biasa kita pilih orang. Kalau si A ini, saya sayang dia. Kalau si B ini, saya tidak mau sayang. Kalau si A ini karena ada apa-apanya, ya saya sayang. Tapi kalau si B-nya karena tidak ada apa-apanya, ya biarkan dia. Itu kan terjadi. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu artinya bahwa kita belajar membeda-bedakan orang yang pada dasarnya kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Tidak boleh namanya perbedaan-perbedaan, saudara.
Dan itu sering terjadi dalam sebuah persekutuan. Ada orang-orang tertentu yang dominan, ada orang-orang tertentu yang dipandang lebih baik daripada orang lain. Dan kadang-kadang dalam mengambil sebuah keputusan-keputusan yang ada, saudara, mengesampingkan orang yang tidak dipandang. Itu berarti tidak melakukan yang baik. Gereja mengajarkan kita melakukan yang baik adalah ketulusan, keikhlasan hati, cinta kasih yang tulus tanpa harus memandang derajat orang itu. Itulah dikatakan lakukan yang baik. Sehingga engkau akan mewarisi negeri yang Tuhan boleh nyatakan kepadamu. Yang ketiga, saudara, dalam ayat bacaan kita, dalam ayat yang kelima, dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Firman ini mengajarkan kita, saudara, untuk tidak menjadi hakim bagi sesama. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, saudara, bahwa pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan yang memproses hidup kita. Jangan kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita juga mau atur diri kita sendiri. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, maka biarkanlah proses Tuhan yang terjadi dalam kita. Sering saya katakan, kalau misalnya dalam sebuah tugas, kadang-kala kita kasih tugas seorang lain, tapi pegang juga ekornya. Itu maksudnya. Jangan mempercayakan sesuatu kepada orang, kita serahkan, nih kerjakan, tapi dipegang juga ekornya. Jadi orang tidak akan mampu melakukan itu karena selalu ekornya dipegang. Atau istilah lain orang mengatakan dipegang kepalanya. Namanya menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara, maka secara total. Tidak ada namanya pegang kepalanya, tidak ada namanya pegang kakinya, dan pegang ekornya. Total, saudara. Sehingga dengan demikian, dalam baris yang terakhir, ia akan bertindak. Jadi kalau kecemburuan kita tidak ada kepada orang-orang fasik, orang-orang bebal, orang-orang bodoh, biarkanlah Tuhan yang bertindak. Tapi di zaman sekarang begitu banyak orang jadi hakim. Yang saya tahu saya itu hakim ya hanya orang di pengadilan saja ada hakim. Tapi sesungguhnya saudara sekarang semua jadi hakim orang. Ada begitu banyak orang itu. Nah, apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Karena itulah renungan kita di saat ini mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita hidup sungguh di hadapan. Tidak ada lagi namanya kopek-kopokan. Tidak ada lagi namanya urusi orang lain. Urusi diri sendiri saja belum tentu benar. Mengurus diri sendiri saja belum tentu benar. Apalagi mengurus orang lain. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar akan terus memberi semangat pada hidup kita dalam menjalani hidup dan selalu belajar untuk menjadikan hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Menjaga wibawa ilahi yang kita sandang sebagai orang Kristen. Menjaga wibawa ilahi, saudara, itu tidak mudah. Tapi perlu doa, perlu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Sehingga wibawa ilahi itu yang kita sandang setiap saat orang bilang orang Kristen, itu sungguh dapat diterapkan di tengah-tengah kehidupan dunia yang kita jalani. Tuhan menolong, memberkati kita lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan, mengingatkan kami semua untuk kami boleh belajar melakukan yang baik, tidak cemburu, tapi justru menyerahkan hidup secara total kepada. Dan biarlah Tuhan yang bertindak akan menghidupkan. Dan biarlah Tuhan yang memproses kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.